Teman-teman, berikut ini adalah salah satu contoh praktek teknik terapi Gestalt, yaitu permainan dialog yang menggunakan empty chair. Ada dua jenis. Yang pertama, nanti kita melakukan dialog dengan dua kepribadian yang berbeda atau dua tokoh yang berbeda yang diperankan oleh klien. Misalnya terkait konflik adanya orang tua dan anak, atau dengan pasangan, atau dengan teman, atau dengan siapapun. Kemudian cara yang kedua adalah dengan melakukan imagery dan membayangkan seolah-olah orang yang berkonflik dengan kita atau bermasalah dengan kita itu ada di hadapan kita, diwakili dengan beberapa item atau beberapa benda atau beberapa hal yang memiliki kelekatan atau karakteristik erat dengan orang yang berkonflik dengan kita atau yang bermasalah dengan kita. Oke? Nah, yang pertama ini adalah kita mau gunakan teknik empty chair yang memerankan dua kepribadian, dua tokoh yang berbeda, yaitu diri klien sendiri versus orang yang berkonflik atau yang bermasalah dengan klien. Sebelumnya kita lakukan dulu identifikasi apa permasalahan yang dikeluhkan atau dialami oleh klien. Oke, apa yang Anda pikirkan, yang Anda rasakan, apa yang mengganggu belakangan ini? Belakangan ini saya merasa saya kerap kali tidak sejalan dengan ayah saya, dan ini terus terjadi gitu. Dan hal-hal ini yang membuat saya memilih untuk menempuh pendidikan jauh agar tidak terjadi hal seperti itu lagi. Jadi Anda merasa berbeda paham, berbeda selisih pendapat dengan orang tua ayah. Iya. Kemudian Anda memutuskan untuk berkuliah di tempat lain, di kota yang berbeda, agar supaya Anda berpisah. Iya. Tujuannya adalah untuk menghindari masalah itu atau konflik itu ya. Oke, baik. Nah, nanti kita akan minta klien untuk memerankan dia sebagai dirinya sendiri sebagai klien, dan juga memerankan sebagai bapak dari klien itu sendiri. Kalau boleh tahu, Anda merasa selisih paham dengan ayah atau dengan bapak itu, apa yang bapak lakukan sehingga Anda merasa berbeda pendapat dan berselisih paham dengan beliau? Dia tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan kenapa saya memilih ini gitu. Beliau meminta saya harus seperti ini seperti itu gitu, dan suara saya tidak didengarkan oleh beliau. Oke. Jadi kita sudah dapat ya, the main problemnya adalah ayah yang memaksakan kehendak, mungkin tidak memberikan kesempatan kepada klien sehingga mereka mengalami konflik karena berselisih paham. Oke, sebelum kita mulai proses permainan dialog dengan empty chair memerankan dua aspek tokoh, yaitu klien sendiri dan juga ayahnya, kita lakukan hal ini. Oke, Anda bisa ambil posisi duduk senyaman mungkin. Atur nafasnya, tarik nafas panjang dari hidung, pejamkan mata, tentu saja hembuskan perlahan lewat mulut, rilekskan kepala, pundak, lengan, sampai kaki. Senyaman mungkin duduknya, ulangi pernafasannya sampai dapat pernafasan yang stabil. Oke, kalau sudah, nanti saya minta memerankan sebagai dua tokoh, yaitu menjadi diri Anda sendiri duduk di sebelah sini, dan Anda akan berpindah di kursi kosong yang di depan Anda ini ketika Anda sedang memerankan sebagai ayah Anda. Sampai sini bisa dipahami? Oke, bagus sekali. Nah, sekarang saya minta Anda memutar kembali peristiwanya. Apa sih yang Anda alami selama ini sehingga Anda mengatakan bahwa Anda berkonflik dengan ayah Anda? Kalau Anda sudah ketemu momen-momen peristiwa yang membuat Anda menarik kesimpulan bahwa Anda berselisih paham karena ayah Anda terlalu banyak memaksakan kehendaknya kepada Anda sehingga Anda kuliah di tempat lain supaya terpisah dan menghindari konflik. Sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu, pelan-pelan buka matanya. Oke, bagus sekali. Sekarang saya ingin Anda menunjukkan secara detail persisnya itu seperti apa kata-kata ayah Anda, gesturnya, atau apapun yang disampaikan kepada Anda sehingga Anda merasa
berselisih paham dan ayah memaksakan kehendak kepada Anda. Oke, Anda bisa berpindah posisi ke sini karena Anda berperan sebagai ayah Anda. Ya, ini Anda sebagai ayah Anda, katakan apa yang seringkali ayah Anda ucapkan kepada Anda yang duduk di sini. Bayangkan kembali, putar kembali peristiwanya. Ya, ingat-ingat lagi. Lihat, ini adalah Anda seperti melihat sosok diri Anda, dan ini adalah Anda menjadi bapak Anda. Oke, Anda sudah bisa mengingat kembali seperti apa gesturnya ayah Anda, kalimat-kalimat yang dia pilih ketika bicara, tatapan matanya, dan segala macamnya. Ingat kembali peristiwanya yang membuat Anda menyimpulkan bahwa Anda ini dipaksakan kehendaknya dan membuat Anda berselisih paham. Silakan sampaikan kepada anak Anda. Kepada Anda ini, apa yang ayah Anda sampaikan? Gak usah sekolah jauh-jauh. Lihat, mereka-mereka itu sekolah tinggi-tinggi tapi nggak jadi apa-apa. Kamu malah memaksa mau kuliah di Surabaya, jauh lagi. Kamu mau makan apa di sana? Bapak, kalau kamu kuliah di Surabaya, nggak akan membiayai kamu. Terserah kalau kamu emang mau kuliah. Itu yang disampaikan? Yang paling saya ingat itu. Oke. Seketika ketika ayah Anda menyampaikan itu, berpindahlah ke sini dan jawablah apa yang Anda jawab dan Anda sampaikan ketika itu terjadi. Ada ayah Anda di sini. Baru berhenti mengatakan apa yang Anda sampaikan tadi. Ya, kalau Bapak memang berniat nggak mau membiayain saya, ya nggak apa-apa. Tapi izinkan saya tetap kuliah meski tanpa biaya. Ya, jawaban saya cuma itu. Ada lagi yang disampaikan? Nggak ada, karena saya tahu benar sikap bapak saya kayak gimana. Dia begitu keras begitu. Oke. Oke, sekarang ketika Anda menyampaikan itu kepada ayah Anda, apa jawabannya? Terserah, maumu apa aja terserah. Pokoknya mulai dari detik ini, Bapak nggak mau ngurus kamu lagi. Ya, kayak gitu, Bu. Oke. Itu yang paling saya ingat. Dan selain itu masih banyak hal. Ya, kayak gitu. Oke. Sekarang pindah ke sini lagi. Apa yang Anda sampaikan lagi ketika ayah Anda mengatakan demikian? Saya nggak ngomong apa-apa. Gesturnya Anda, alami lagi kembali peristiwa itu, bawa ke sekarang, karena prinsipnya adalah here and now. Saya cuma lari terus ke kamar dan nangis. Oke. Tapi saya yakin Apa yang sebenarnya ingin Anda sampaikan sehingga Anda lari? Masih ada nggak yang sebenarnya ingin disampaikan tapi tidak tersampaikan sehingga buat Anda memilih untuk pergi aja? kenapa kok nggak minta alasan saya, kenapa saya memilih kuliah gitu. Kenapa Bapak nggak nanya alasannya? Iya, cuman dilarang gitu. Kenapa kok dilarang? Beliau tidak mengatakan gitu. Padahal Anda ingin sebenarnya Bapak itu menyampaikan alasannya kenapa. Kepengen ditanya kenapa kok kuliah di Surabaya, begitu? Iya. Atau menyampaikan kenapa sih kok tak larang ini, begitu? Iya. Seharusnya dia bilang gitu, tapi saya nggak tahu mau tanya gimana. Tiba-tiba langsung digituin. Oke, Anda sebenarnya kepengen Bapak Anda mengatakan hal itu. Oke, sekarang Anda pindah ke sini. Sekarang katakan kepada diri Anda, karena Anda kepengen tahu apa alasan Bapak Anda melarang Anda kuliah di Surabaya. Sampaikan. Anda adalah anaknya, perempuan, dilarang kuliah di Surabaya, jauh dari rumah Anda. Ya, Anda kepengen tahu kenapa dilarangnya, tapi Bapak tidak menyampaikan itu. Padahal Anda kepengen tahu. Coba sekarang sampaikan apa alasannya Bapak melarang Anda ini untuk kuliah di Surabaya. Ini Bapak, ini Anda. Bapak Anda lagi ngomong ke Anda, sampaikan. Mengapa Bapak melarangmu kuliah di Surabaya? Karena Bapak itu nggak mau jauh dari kamu, nak. Kamu adalah anak satu-satunya Bapak. Dan kamu tahu, ibu kamu sudah meninggal
beberapa waktu yang lalu, Bapak gak pengen kehilangan orang yang Bapak sayang lagi. Itulah alasan Bapak kenapa Bapak melarang kamu untuk kuliah di Surabaya. Pindah ke sini. Tadi Anda sudah dengar Bapak menyampaikan apa alasannya melarang Anda sekolah ke Surabaya, kuliah ke Surabaya. Apa tadi? Yaitu Bapak kayaknya kesepian. Oke. Bapak tidak mau kehilangan. Iya. Karena sudah pernah kehilangan ibu Anda. Iya, dan Bapak emang tinggal sendirian. Oke. Dan emang saya anak satu-satunya. Oke. Sekarang apa yang Anda pahami tentang sikap ayah Anda dengan keras melarang Anda yang tadi Anda sampaikan berselisih paham, terlalu memaksakan? Setelah Anda tahu sebetulnya apa alasannya beliau melarang Anda, apa yang bisa Anda sampaikan? Sebenarnya Bapak sayang sama saya. That's good. Tapi Bapak saja ketika menyampaikan nggak bilang kalau ini karena Bapak sayang dan takut kehilangan lagi. Karena kamu kepengen Bapak menyampaikan itu. Sampaikan. Aku kepengen. Pak, sebenarnya aku pengen. Bapak bilang langsung, kenapa Bapak melarang saya untuk kuliah di Surabaya? Kalau memang Bapak sayang, seharusnya bilang alasannya. Melarang karena sayang, bukan dibentak, bukan dilarang dengan tanpa alasan. Tapi sekarang apa yang Anda dapatkan setelah kita melakukan teknik ini tadi? Apa yang Anda dapatkan? Insight. Kasihan. Kasihan kepada Bapak. Tahu maksud Bapak yang sebenarnya kenapa melarang? Ternyata beliau punya alasan, tapi alasannya karena sayang. Oke. Tapi dia nggak bilang. Oke. Anda bisa menerima alasan itu? Saya rasa sebagai anak memang harusnya menerima. Oke. Tidak langsung mengambil Ya. kesimpulan. Apa Anda sayang juga dengan Bapak? Sayang. Begitu Anda tahu ternyata alasannya Bapak melarang adalah karena takut kehilangan, takut berpisah dan segala macam. Sayang sekali. Oke, bagus sekali. Nah, itu adalah teknik permainan dialog yang pertama yang kita menggunakan empty chair dengan dua tokoh, yaitu klien sendiri dan juga satu lagi adalah tokoh orang lain yang berkonflik atau bermasalah atau memiliki kaitan emosi permasalahan dengan klien. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah karena tadi klien itu berkonflik dengan ayahnya, maka kita bisa menghadirkan imagery gitu ya, atau imajinasi tokoh itu ke sini diwakili dengan beberapa benda atau barang yang membuat klien teringat oleh ayahnya tersebut. Misalnya bisa fotonya ayahnya, atau misalnya apa yang bisa dipakai oleh ayah? Biasanya sih kopiah. Biasanya pakai kopiah, boleh sarung, oke, kopiah hitam, sarung, foto atau apapun bisa kita letakkan di sebelah sini. Nah, pada teknik yang kedua ini klien tidak perlu berpindah-pindah peran, ya, oke. Kopiah ya, contohnya seperti ini. Nah, misalnya ini adalah kopiah. Sama tekniknya seperti tadi, ya kan? Kita tinggal minta klien itu seolah-olah berdialog dengan ayahnya dan kita minta klien menyampaikan apa yang sebenarnya ingin klien sampaikan kepada ayahnya atau kepada orang lain yang dianggap berkonflik dengan dia. Sebuah ungkapan perasaan, kata-kata atau kalimat yang terpendam yang selama ini tidak bisa, tidak sempat atau tidak berani disampaikan karena satu dan yang lain hal. Seperti itu caranya, sangat mudah bukan? Anda bisa berlatih dan jangan lupa sebagai seorang terapis atau psikoterapis, Anda harus betul-betul mempunyai kemampuan good listening, yaitu mendengarkan dengan seksama setiap kalimat, keluhan, dan body language klien yang disampaikan kepada kita, sehingga kita bisa memaknai satu persatu itu menjadi bagian yang bermakna. Ini tadi salah satu teknik terapi dari Gestalt. Selamat berlatih, sampai ketemu lagi di teknik yang lainnya.